kita tuh beberapa hari yang lalu tuh ada grup WA dalam kasus Vina. Lalu terutama adalah fokus masalah Saka. Di dalam grup itu ada Bu Titin dan juga ada Bang Farhad. Kita saling diskusi di dalam grup itu. Artinya si Bu Titin ini kan menangani kasus Saka itu dari awal. Dialah yang jadi pengacara Saka dari tahun 2016. Lalu karena empati, karena kita peduli dengan kasus ini, kemarin saya dari Jogja karena lewat via darat saya mampir ke Cirebon, ketemu dengan teman-teman semua di sana, termasuk Bu Titin. Lalu saya diskusi, saya ingin tahu dulu kasusnya seperti apa nih, kejadian kronologisnya 2016. Lalu Bu Titin mengeluarkan berkas-berkas semuanya, dari mulai putusan, terus dari mulai forensik, dari mulai apa, dikeluarkan semua oleh Bu Titin. Lalu hasil diskusi saya bilang, sebelum saya menerima kuasa dari Saka, saya ingin kenal dulu dengan Saka. Saya pengen tahu cerita Saka. Akhirnya malam itu kita berkunjung ke tempat Saka. Saya tanya Saka, apa yang dialami Saka, lalu seperti apa kronologis yang terjadi 2016. Lalu cerita Saka ke kita, seperti yang disampaikan Saka juga di beberapa media, bahwa terjadi penyiksaan oleh Saka. Jadi ketika Saka ditangkap, kan dibawa ke Polres, dalam beberapa hari, setiap hari Saka mengalami penyiksaan. Yang kakinya dijepit, tangannya dijepit, bahkan disuruh minum air seni kan oleh oleh pihak polisian. Itu yang dialami oleh Saka sebelum dikirim ke Polda Jabar. Nah itulah yang saya tahu dari kejadian Saka. Terus saya tanya lagi, Saka kenal nggak kan dengan korban? Kan Saka bilang dia nggak kenal dengan korban gitu. Saka bilang dia nggak kenal dengan korban. Bahkan malam kejadian itu Saka bilang dia ada bersama Jaka, kakaknya, dengan nginep di tempat padinya. Itu yang diceritakan oleh Saka. Tapi kan kalau Saka sendiri nih sampai sekarang mungkin bisa dibilang ngotot nih, gue itu gak ngebunuh gitu. Karena mungkin dari abang sendiri, dari dengar ceritanya itu, percaya gak sih bang apa yang dikatakan Saka? Saka itu waktu berusia 15 tahun. Kan berusia 15 tahun, lalu secara status ekonominya juga ekonomi yang sangat rendah. Dia ini cuma seorang kuli bangunan. Kan bagaimana dia bergabung dengan kelompok geng motor, sementara secara strata sosial aja udah berbeda. Nah terus kejadian malam itu Saka bilang dia tidak berada di lokasi dan dia nggak ngerti, kan dia tuh disuruh dipaksa untuk mengakui kejadian yang nggak pernah dialami. Dia dipaksa untuk mengakui, Saka bilang begitu. Tapi katanya mau ini bang, abang kan jadi kuasa hukum nih, katanya mau majukan PK ya. Nah langkah-langkah kita adalah kan Saka ditangkapnya umur 15 tahun, dia divonis 8 tahun penjara, kan dia jalanin 3 tahun 8 bulan karena ada pengurangan pas zaman COVID kemarin itu loh. Zaman COVID kemarin dia ada pengurangan. Nah lalu untuk menempuh kehidupannya Saka di masa akan datang, kita ingin merehabilitasi namanya Saka. Artinya dengan berbagai novum, dengan berbagai bukti-bukti, kan kita akan lihat, kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Artinya mengembalikan nama Saka, merehabilitasi nama Saka. Dan kalaupun Saka tidak bersalah dalam bukti-bukti novum baru kita yang akan kita dapatkan ini, kan bebaskan Saka, itu aja. Tapi abang melihat ini ada pelanggaran HAM nggak sih bang yang terkait dari salah tangkap ini bang? Ya udah pasti, kan udah pasti. Lalu yang menariknya kan bahwa ini kan ada 3 DPO, kan dalam berkas perkara tuh ada 3, bahkan ada 5 deh, ada nama Panji dan sebagainya. Kalau Bu Titin kasih lihat saya di berkas perkara, ya kan yang pasti misalkan ada 3 berkas perkara, ini nih yang DPO. Kenapa sih ditangkap sekarang cuma 1? Yang namanya Peggy, yang 2 kemana? Bahwa ada statement, ya kan yang 2 itu adalah fiktif. Nah kalau ini fiktif, apa kronologis yang selama ini juga fiktif? Kan itu pertanyaan kita. Makanya kita akan buktikan dengan nanti kita akan PK, memanggil ahli pidana-pidana terkenal, artinya diskusi dengan kita, guru-guru bisa diskusi dengan kita, bahan seperti apa yang akan kita ajukan untuk menuju PK. Nah, kok sekarang cuma 1? Lalu yang menarik lagi bahwa Saka bilang ketika itu dia ditanya oleh penyidik, kenal gak yang namanya Peggy? Dikasih unjuklah fotonya Peggy. Nah, Peggy yang dikasih unjuk fotonya itu oleh penyidik, menurut Saka kemarin waktu saya bertemu, berbeda dengan Peggy yang ditangkap sekarang. Berbeda dengan Peggy yang ditangkap sekarang. Saya tanya, di mana bedanya? Ya kalau dulu Peggy yang dulu tuh Pak ada yang dikasih lihat tuh apalah pokoknya bedanya di mana di kuping atau di apa. Ya saya lihat banget katanya Pak Krisna, ini beda banget Pak sama yang ditangkap sekarang. Peggy yang ditangkap sekarang dengan Peggy yang dikasih unjuk fotonya waktu saya di kantor polisi itu beda, kata Saka gitu.
Tapi Selama kalau ini pengakuan dari Saka sendiri ada intimidasi atau semacamnya nggak sih selama dia ditahan atau mungkin ada perlakuan-perlakuan yang Itu dia disiksa, setiap hari disiksa. Ya kan saya tanya, disiksanya tuh pada saat-saat kapan? Biasanya pagi hari Pak, pagi hari setelah setelah habis piket atau apa gitu, Saka bilang, mulai katanya saya disiksa tuh Pak, katanya disiksa, terus dikasih air kencing katanya, kasih air kencing, terus disuruh muter minumin katanya dengan beberapa orang. Nah sementara yang memberatkan Saka itu adalah pernyataan dari Sudirman, pernyataan dari Sudirman yang memberatkan Saka. Nah sementara kan Sudirman menurut keterangan Bu Titin nih, anak ini idiot katanya, tapi kenapa dipaksa untuk memberatkan Saka? Ya artinya kan kondisinya nih anak idiot kok bisa sampai memojokkan Saka. Tapi kenapa sih Bang menempuh jalur PK, kan ibaratnya sudah dipenjara dan sudah dibebaskan, apa nggak takut nanti untuk ajukan PK malah masuk penjara lagi gitu? Ya enggak dong, artinya bahwa gini, kita kan mau merehabilitasi namanya Saka. Sekarang ini Saka ini kesulitan mencari pekerjaan, ya kan, bahwa Saka terponis terpidana atas kasus pembunuhan. Siapa sih yang berani nerima orang, kan bekas pembunuh, kan bekas narapidana, apalagi pembunuh begini. Nah, kita lihat kejanggalan ini. Nah, kejanggalan ini buat kita akan lakukan upaya peninjauan kembali ini dengan merehabilitasi nama Saka. Kalau Saka nggak bersalah, kita bebaskan. Nah, kan lucunya lagi bahwa di dalam laporan ini kan ada dasar laporan ini bisa berkembang adanya saksi yang bernama apa tuh di media tuh si Mel. bukan si Aib Aib ya kan, Aib dengan Ade apa ya kalau nggak salah, Aib dengan Ade yang iya. menceritakan bahwa dia bilang dia melihat nih gerombolan nih mengejar motor katanya gitu kan, mereka mengejar motor terus dilihat di belakang ini sampai terjatuh apa, terus dia lihat lagi kondisinya ini semua, dan si Aib atau siapa lah gitu, Aib atau Ade itu dia tuh ada dalam berkas perkara, dan anehnya ya kan, saksi yang melihat kejadian ini tidak dihadirkan di dalam pengadilan. Dia nggak pernah hadir di dalam pengadilan. Si Aib ini nggak pernah hadir dalam pengadilan. Nah itulah yang membuat kita kejanggalan tuh banyak nih, kejanggalannya. Bang, ada tindakan ini nggak? Tindakan artinya antisipasi nih. Artinya kan tadi Abang mengatakan bahwa si Saka ini paling tidak mengetahui gitu nih korban pelaku seperti apa ada ini nggak Bang? Maksudnya firewall kayak misalnya untuk menahan dia gitu agar dia ini selamat dari kan banyak juga kan intimidasi, mungkin teror yang menimpa dia gitu. Abang sendiri sebagai kuasa hukum bisa ada antisipasinya nggak Bang? Antisipasi seperti apa maksudnya? Maksudnya kayak misalnya penjagaan atau mungkin terkait dengan dinas teror pasca kejadian. gitu. Ya terkait itu karena tahapnya ini adalah kita rencana melakukan upaya hukum terhadap PK, tidak bicara penyidikan lagi, tidak bicara di tatanan kepolisian. Walaupun sebagai bukti PK kita yang paling utama termasuk pengakuan dari saksi yang ada bahwa waktu kejadian dia tidak berada di lokasi karena ada bukti saksi berupa keterangan dari keluarganya. Itu menjadi poin penting untuk upaya hukum peninjauan kembali nanti. Dan terkait teror yang teman-teman maksud, ya itu ada bentuk atensi dari Presiden Republik Indonesia agar perkara ini dikawal secara adil, terbuka, agar berjalan dengan proses peradilan yang sebagaimana yang aturan perundang-undangan yang berlaku, kurang lebih seperti itu. Bang, ini kan ada sosok juga yang mendampingi yang Saka itu Sadikun ya. Sadikun itu sendiri nanti mau dihadirkan juga kan, katanya dia juga sebagai temannya Saka juga. Itu Teman siapa? Saka. Teman Saka, si Sadikun. Sadikun itu. Ada Kemarin- Saka pernah cerita atau seperti apa? Belum sampai ke situ pembahasannya. Nah, kalau saya lihat ya dalam menarik kasus ini, saya melihat berkas kemarin yang disampaikan Bu Titin, kita coba sama-sama bedah berkasnya. Hasil forensiknya tidak sesuai dengan dalam putusan. Artinya dalam putusan persidangan bahwa terjadi kan ada
senjata tajam yang masuk, kan ditusuk di sini dan sebagainya. Sementara hasil forensik itu tidak ditemukan adanya senjata tajam yang masuk ke dalam tubuh, tapi lebih kepada luka-luka baret-baret dan hanya ada benturan di belakang kepala. Jadi nggak ada hasil forensiknya yang menyatakan senjata tajam itu masuk ke dalam tubuh. Bang, sekarang kan lagi fokus soal DPO yang bernama Vegi. Nah, Vegi itu kan juga masih bertanya-tanya benar atau tidak, ya kan? Dan polisi juga lagi bekerja otak utama dari pembunuhan ini. Nanti kalau suatu saat dugaan otak utama ketangkap dan di situ benar-benarkan si Taka itu terbukti, gimana Pak? Kenapa? Kalau menyatakan otak utama ketangkap dan dia menjabarkan bahwa Saka terbukti bersalah Saka juga. ikut atau ada di situ, gimana Bang? Karena Abang kan intinya mau PK nih. Kalau ada keterangan saksi yang menyampaikan seperti itu sah-sah saja, walaupun itu kita tidak mengetahui kebenaran dari statement yang disampaikan. Yang jelas yang perlu kita ketahui, waktu terjadinya kejadian atau peristiwa, Taka masih berumur 15 tahun. Bagaimanapun dia adalah masuk kategori anak. Anak itu dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak, umurnya belum genap 18 tahun. Itu yang harus dipahami. Dan jelas yang paling utama itu Saka tidak pernah mengetahui terkait korban. Dalam hal ini Pina dan Eki. Itu adalah poin penting karena kondisinya klien kami berada di rumahnya atau waktu ditangkap oleh polisi sedang perjalanan ke bengkel. Itu termasuk poin yang sangat penting untuk upaya hukum PK. Ya, salah satu pertimbangan dalam PK sebagaimana pasal 263 ayat 2 yaitu adanya nopung atau bukti baru, kemudian adanya kekhilafan hakim. Termasuk ada putusan yang saling bertentangan. Itu menjadi materi. Dan sebagaimana dalam KUHP, dalam pasal 184 ayat 2, alat bukti itu ada 5. Alat bukti saksi, ahli, surat, kemudian petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini dalam proses persidangan. Bukti ini yang dipakai hakim dalam memvonis. Bang, kalau Dalam hal ini Saka. Dan alat bukti tersebut yang akan kita pakai juga untuk melakukan upaya hukum PK. Semisal contoh yang menarik satu, kemungkinan besar kan dia menggunakan HP. Dalam konteks ilmu pengetahuan itu bisa dipakai untuk mengetahui atau di-tracking posisinya sedang berada di mana di 2016. Yang mudah-mudahan dengan keterangan ahli hal tersebut bisa menjadi bukti petunjuk sebagaimana saya sebutkan dalam pasal 184 tadi, agar menjadi terang suatu peristiwa pidana yang tidak merugikan klien kami, saudara Saka. tapi apa sih yang menjadi poin penting Saka tuh ngatur kalau ini tuh bukan Peggy yang ditangkap yang sekarang yang sebenarnya gitu, gak yakin gitu ya, Saka aja gak yakin. Apa sih yang jadi dia poin-poin penting kan yang rame gitu? Sebenarnya nggak ada poinnya, kan secara natural aja bahwa Saka bilang di cerita kemarin itu foto yang disodorkan oleh penyidik, Pak, kan ketika saya berada di Polres atau berada di Polres ya bagaimana saya lupa, pokoknya di pihak kepolisian, ini loh, kamu kenal nggak dengan yang namanya Peggy ini? Saka bilang nggak kenal dia dengan Peggy ini. Lalu kan sekarang beredar Peggy ditangkap di media sosial, foto-foto Peggy seperti ini. Saka bilang bahwa ini bukan Peggy yang disodorin oleh penyidik itu waktu fotonya. Bahkan kemarin waktu Saka ngomong tuh ada Jaka, kakaknya si Saka, Jaka bilang Peggy yang sekarang ada ditangkap itu kakak kelas dia sekolah katanya. Kakak kelas dia sekolah gitu. Tapi ini dari Pak Ito Sumardi kan bilang kalau Saka nih gak bisa buktikan kalau dia bukan pembunuh, malah bisa kena undang-undang ITE. Karena gimana tuh Bang tanggapan? Ya pastinya tentunya konsekuensinya kan artinya apa yang dialami peristiwa itu kan Saka sendiri yang tahu. Akan kami sebagai penasihat hukum melakukan upaya PK dengan bahan-bahan pertimbangan novum-novum yang akan kami kumpulkan, kan yang akan kami temukan novum-novum baru ini dengan beberapa ahli pidana kembali lagi tadi kita diskusi, ya kita lakukan upaya hukum gitu aja. Bang, dari kacamata hukum, proses sudah masuk di pengadilan menjalankan itu, Abang sebagai wasit apa sih yang
mindset yang salah dari kejaksaan atau penyidikan atau hakim sendiri sih bang dengan kasus ini bang? Ya kan bisa saja kita berpendapat artinya bahwa ada kekeliruan ya kan di dalam ini, bahwa ya kan dengan adanya seperti saya bilang tadi, kenapa sih Aib sebagai saksi kunci, dia yang mengetahui kejadian peristiwa awalnya, apa sih beratnya dihadirkan? Kenapa sampai tidak dihadirkan? Sementara laporan itu dimulainya kan karena dari keterangannya si Aib. Iya dong, dari keterangannya si Aib kan, Aib itu mengatakan ada peristiwa pengejaran malam itu, ya kan dilihat begini, terjadi begini, sehingga ya kan bapaknya korban membuka laporan itu. Nah, tapi kenapa ada di berkas perkara si Aib? Kenapa Aib tidak bisa dihadirkan di pengadilan? Ya ada apa ini? Gitu loh, ada apa ini? Nah, inilah yang membuat kami melakukan hal-hal ya kan, mendapatkan bukti-bukti ya kan untuk melakukan upaya PK itu. Tapi kalau terkait kondisi Saka sendiri seperti apa sih Mas sekarang ini setelah Saya tanya kemarin Saka, apa yang kamu alami sekarang ini? Ya kan Saka bilang katanya dia traumatik sekali dengan kejadian itu. Dia tuh bahkan kalau ngelihat mau datang ke kantor polisi apa gimana tuh kayak ketakutan dia. Ya kan kayak ketakutan. Makanya kemarin tuh menghindar, saya bilang kamu nggak ada ongkos atau apa sih sebenarnya Pak, saya ketakutan Pak, ya kan tolong dampingi kita kita akan dampingi lah. Ya kelihatan traumatik banget tadi menghadapi kasus ini dengan berbagai penyiksaan yang dialami dalam beberapa hari ketika dia berada di Polres ya. orang tua dari Saka sendiri seperti apa sih Bang? Saka dari kecil itu dia tuh nggak kenal bapaknya katanya. Bapaknya ada tapi dia nggak kenal bapaknya. Dari kecil dia cuma hidup sama kakaknya sama ibunya aja. Dia nggak kenal dengan bapaknya. Tapi kalau terkait keterangan Melmel gimana sih bang? Kan dia menyebutkan bahwa ada tuh Saka di lokasi kejadian sama si Linda. Nah itu kan mungkin bisa kesannya gimana nih bang? Kan kalau Saka sedangkan membantah nih kalau ada. Melmel saya belum pelajari, artinya Melmel itu dulu ada berkas perkara ya. Ya kan ada di berkas perkara atau enggak saya belum lihat. Ya kan di Melmel. Tapi dia artinya bercerita bahwa semuanya gitu. sekarang dia timbul nih Melmel dari mana saya juga nggak ngerti. Kalau nggak salah tuh Melmel pernah ada dalam berkas perkara atau enggak saya lihat lagi nanti coba ya. Tapi saya belum lihat berkas perkaranya atau ke Melmel ada atau enggak. Tapi kalau dia nggak ada dalam berkas perkara, sekarang tiba-tiba nongol Melmel, ya siapa Melmel? Gitu loh, ya kan siapa Melmel? Sebenarnya kan terungkap harusnya nih dari CCTV aja tuh udah kelihatan. Cuman kan terkait CCTV gimana deh? Nah iya bang. Iya, agak teka-teki kalau terkait CCTV. Nah gimana bang tanggapannya itu terkait CCTV terbaru itu bang? Ya terkait CCTV ya sebenarnya itu seharusnya dijadikan bukti oleh penyidik waktu itu. Akan tetapi terkait bukti CCTV kita juga sedang menggali ya. Iya. Dan kalau memang ada bukti petunjuk di situ bisa juga dijadikan sebagai alasan yang PK akan kita lakukan ini. Bang, seandainya PK ini masuk dan katakan nggak bersalah, tuntutan abang kan mengabaikan nama baik seorang kakak ya kan? Ada tuntutan balik nggak sih bang? Ada dalam tanda kutip ganti rugi, karena kan sudah disiksa. Kasarnya udah kerugian moral dan material bang. Untuk Sementara ini kita belum pikirkan itu. Artinya bahwa kan apa yang akan kita lakukan kan, apakah tuntutan balik atau bagaimana, kita tidak pikirkan itu. Kita masih fokus bagaimana mempersiapkan bahan-bahan PK ini untuk merehab namanya Saka dan minta keadilan seadil-adilnya. Sebagaimana disebutkan dalam KUHP juga menjelaskan berhubungan dengan proses rehabilitasi atau perbaikan terhadap nama seseorang yang dituduhkan. Seperti itu ya. Bang, spill dikit dong bang soal yang Peggy itu bang, dari kacamata seorang hukum. Gimana? Peggy yang sekarang kasusnya mas netizen nggak percaya dengan bukti-bukti hanya sekertas KK, KTP, tapi bukti-bukti kayak golok, kayak apapun yang dijabarkan humas itu tidak turun. Abang melihatnya gimana nih bang? Spill dikit bang. Saya kurang mendalami dalam kasusnya Peggy, kan yang dialami Peggy saya kurang. Cuma saya bilang pokoknya statement dari apa yang disampaikan di beberapa media oleh klien saya Saka kan bahwa orang yang disodorkan fotonya dengan yang ditangkap sekarang berbeda, itu aja. Bang, sekarang Saka kegiatannya? Saka kegiatannya nggak bisa bekerja, nganggur aja dia.
nganggur nggak bisa kerja, kan dia serabutan aja, makan seadanya aja. Artinya bahwa apa yang bisa dia kerjakan, tapi secara resmi kalau dia mau melamar kerja mau apa, dia ada kesulitan untuk melakukan. Berarti dia keluarga yang kurang mampu. Kurang mampu, Bang. Iya, sangat kurang mampu sih. Berarti hari-hari dapat uang itu dari serabutan di rumah Ya orang dari itu? serabutan aja lah, kan mungkin disuruh orang atau apa gitu dia kerja. Tapi bukti-bukti yang viral selama ini di foto-foto netizen membongkar semua fakta yang ada foto-foto orang-orang itu zaman dulu kecil sering nongkrong, gimana bang? Karena mereka kan satu kampung, ya kan mereka tuh satu kampung, ya kan mereka saling kenal, ya kan mereka satu kampung, mereka saling kenal. Kemudian terhadap Sudirman, Saka bilang dia nggak kenal. Terhadap Sudirman itu nggak kenal atau apa gitu loh, nggak dekat nggak apa gitu loh. Cuman karena di satu kampung kan ya bisa aja dia saling kenal lah satu kampung. Bang, ini ada yang terbaru nih bang, Iya. soal Bu Titin katanya diduga kesurupan arwah Vina. Gimana nih bang berita terbaru update-nya itu? Tanggapan abang nih gimana bang? Saya sih tiap hari mau Bu Titin, bahkan tadi pun juga kita baru komunikasi dengan Bu Titin, Benar. nggak ada cerita dia. Oh, nggak Ya kan dia kesurupan arwahnya Vina sih. Nggak ada cerita. Ya, oke gitu ya. Ya. Harapan abang nih buat oknum atau kepolisian Polda Jabar harusnya seperti apa bang? Ya, kalau terkait tindakan yang diduga dilakukan tersebut sudah jelas. Di situ ada dalam kepolisian ada proses propam. Kita juga bisa melakukan tindakan berupa melaporkan ke lembaga hak asasi manusia. Tapi di sini kita akan lebih fokus kepada melakukan upaya hukum PK. Tadi yang menarik menurut saya ada ancaman yang diduga dari luar dalam arti Undang-Undang ITE atau pencemaran nama baik itu memang termasuk hal yang perlu disikapi. Klien kami dalam proses ini adalah korban sebagaimana asesmen yang disampaikan. Nah, korban yang berhak dong melakukan pembelaan diri bahwa dia adalah bukan pelaku dari tindak pidana. Terkait dengan ancaman seperti itu, ya hak daripada korban untuk melakukan pembelaan demi terangnya suatu peristiwa pidana tersebut. Seperti itu. Bang, satu nih bang, buat masyarakat, abang ini sebagai apa? Buat judulnya bang, sebagai apa? Kuasa hukum. Kuasa hukum. Kuasa hukum. Iya, kuasa hukum pendampingan, kuasa hukum PK. Sudah ada Sudah ada, suratnya sudah ada. Kuasa hukum pendampingannya Saka di Polda Jabar dan peninjauan kembalinya Saka. Oke. Oke. Aman, aman. Oke.